Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kolose 1 ayat 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Renungan kita pada hari ini berjudul, Jangan lepaskan pertahananmu. Anda tidak sendirian bertarung hingga amunisi terakhir. Dalam ayat ini, Rasul Paulus berdoa kepada jemaat di Kolose yang tengah dikepung oleh pengajaran sesat dan guru-guru palsu. Dalam doanya itu, ia berkata agar jemaat dikuatkan dengan kekuatan kemuliaan Allah. Ternyata di sini kita diingatkan bahwa kita mendapatkan topangan kekuatan dari Allah adalah kekuatan yang begitu hebat, begitu mulia, begitu dahsyat, begitu kolosal kekuatan yang kita terima ini. Kekuatan ini mampu menaklukkan musuh sebesar apapun, bahkan musuh yang paling ditakuti oleh manusia, yaitu kematian, sudah dikalahkan oleh kekuatan Allah ini di dalam pekerjaan dan pribadi Kristus Yesus yang diberitakan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose. Dan mereka menerima Kristus Yesus Tuhan. Ini ya, mereka menerima Kristus Yesus Tuhan. Dan iman yang baru ini mengalami tekanan-tekanan. Tetapi kemudian Paulus mengatakan, hey, kamu juga diberikan kekuatan yang begitu hebat itu untuk menanggung segala sesuatu. Jadi tujuannya bukan gaya-gayaan. Tujuannya menanggung segala sesuatu. Di sini kita belajar bahwa kita ini selalu akan punya amunisi. Kita akan selalu memiliki kekuatan. Tidak pernah kita tiba-tiba nggak ada kekuatan, tidak mampu menghadapi musuh. Jangan percaya tipuan iblis yang berkata, kita ini seperti mengemis Tuhan untuk minta kekuatan, melewati masa-masa sulit. Tidak. Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena kata ini dipakai adalah kata yang terus-menerus akan dikuatkan kita. Jadi amunisi kita tidak pernah habis. Jangan pernah bayangkan kita ini berperang lalu kemudian tinggal 1-2 amunisi kita mesti hemat-hemat. Tidak ada, saudara. Untuk kuasa Allah ini, Allah tidak berhemat agar umatnya, agar kita semua sanggup untuk menanggung segala sesuatu. Nah, ini menarik. Kata segala sesuatu. Karena di sini kita itu diibaratkan mempertahankan satu wilayah. Yaitu wilayah panggilan Allah yang tertinggi dalam hidup kita. Yang diberikan di dalam Kristus Yesus. Kita tidak boleh mundur atau menyerah kepada musuh. Dua hal ini adalah hal yang paling tabu bagi tentara bila mereka ada di medan perang. Bila dipercayakan sebuah daerah, mereka harus terus-menerus bertahan. Di tengah-tengah gempuran, mungkin dibombardir, mereka harus bertahan di sana. Dan itu yang dikatakan oleh firman ini. Apapun kondisi hidupmu yang engkau sedang hadapi, jangan engkau menyerah atau meninggalkan panggilan Allah, meninggalkan imanmu. Di penghujung masa pengabdiannya sebagai Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill diundang berbicara di depan alma maternya, yaitu Harrow. Dia, kita tahu, memimpin bangsa ini melewati keadaan yang paling gelap di dalam sejarah Inggris modern, yaitu ancaman pendudukan Jerman dan bombardir Jerman setiap hari, hampir setiap hari mereka dibombardir oleh Angkatan Udara Jerman. Mereka hampir diisolir dan tidak bisa lagi punya kekuatan. Pada waktu seperti itu, lalu dia berbicara di depan alma maternya ini. Dan dia berdiri. Yang singkat dia cuma mengatakan, anak muda, jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan sekali-kali. Lalu dia duduk. Singkat. Tetapi itu begitu kuat sekali menancap di dalam hati anak-anak muda itu. Karena sebenarnya itulah pesan yang terus-menerus dikumandangkan oleh Winston Churchill kepada rakyat Inggris lewat pidato radionya
saat orang-orang Inggris harus berlindung di bawah tempat-tempat atau bunker-bunker di mana mereka dibombardir dan mereka harus tinggal di sana. Nanti setelah selesai baru mereka boleh keluar dan hancur-hancuran. Tetapi mereka tidak pernah menyerah. Dan hal yang sama, pesan ini sebenarnya adalah pesan yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah lepaskan pertahananmu. Jangan pernah tinggalkan imanmu. Oleh karena keadaan apapun atau manusia manapun yang berusaha menekan dan menyakiti saudara. Dan Paulus mengatakan di sini, ketekunan menanggung sesuatu itu dengan tekun dan sabar. Ada dua hal, tekun dan sabar. Tekun ini selalu mengacu kepada keadaan. Jadi keadaan yang sulit yang terjadi, baik itu penderitaan, apa saja. Keadaan yang dialami itu datang dari luar. Dari situasi. Nah, di sini untuk itu kekuatan Allah memberikan kepada kita ketekunan atau kata endurance, ketahanan untuk kita terus tidak menyerah, tinggal di sana sampai kita mendapatkan kemenangan dari situasi itu. Tetapi menarik, di sini dia tambahkan juga kesabaran. Nah, kesabaran itu selalu mengacu kepada bagaimana kita berurusan dengan orang, dengan manusia yang menjadi penyebab kesulitan kita. Apakah mungkin kita disakiti, dianiaya, diteror, diintimidasi, apa saja. Kedua-duanya harus berjalan bergandengan agar kita bisa berhasil di dalam menyelesaikan tanggung jawab yang Tuhan sediakan kepada kita. Karena ada orang yang tekun, berhasil dia dalam ketekunannya, tapi gagal dalam kesabarannya. Sebagai contoh yang paling gampang, tidak usah jauh-jauh, Musa. Musa itu berhasil menanggung dengan tekun setiap serangan dari Firaun dan Mesir waktu dia sedang memimpin bangsa ini keluar dari perbudakan Mesir. Oh, segala hal, tula-tula itu mereka lewati dengan baik. Tetapi Musa gagal di dalam ujian kesabarannya di Kadesh. Di mana akhirnya dia begitu marah, dia begitu murka, dia kehilangan kendalinya. Dia mengutuki umat Tuhan, berarti dia mengutuki Tuhan. Dan di situ dia kehilangan kesempatan untuk masuk dan menikmati haknya mendapatkan tanah perjanjian di dalam Bilangan pasal yang ke-20. Orang boleh tekun, tetapi kalau dia kehilangan kesabarannya, dia akan kehilangan semuanya. Amsal 25-28 berkata, orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya adalah seperti kota yang roboh temboknya. Artinya tidak punya pertahanan. Siapa saja akan bisa mengendalikan orang ini. Rasul Paulus mengerti bagaimana menanggung segala keadaan dengan tekun, tetapi juga menghadapi orang-orang yang dia layani atau yang dia pimpin, jemaat-jemaat yang dia pimpin, dengan sabar. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 4 dan 6. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Semua komplit, baik itu keadaan ataupun orang yang menyebabkan kesulitan dalam kehidupan dan pelayanan Rasul Paulus. Dia berkata, kami membuktikan sebagai pelayan Allah. Ayat ini mengingatkan kepada kita semua, sebagai pelayan-pelayan Allah yang sudah ditebus, yang sudah memindahkan kita ke dalam kerajaan terangnya. Kita dipanggil untuk melayani dengan tekun, dengan sabar, menanggung semua konsekuensi panggilan kita di dalam kehendak Yesus Kristus. Bapa Sorgawi, aku bersyukur untuk kekuatan yang Engkau berikan setiap hari. Tanpa aku meminta pun, Engkau sudah sediakan
agar aku bisa menanggung segala keadaan dengan tekun dan bersabar dengan setiap orang yang menyebabkan penderitaan dan kesusahanku. Kiranya di dalam semuanya ini, kemuliaan-Mu akan semakin nyata dalam hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.